Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Puspita Anggraini, NIM 19089139, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Anatomi Terapan. Neurologia 1. Susunan saraf pusat. Ini mengatur seluruh kegiatan tubuh. Otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat dari seluruh sistem saraf manusia. 1. Otak merupakan pusat saraf yang paling utama yang terletak di dalam rongga tenggorokan. Otak terdiri dari 3 bagian, yakni otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, dan sistem lanjutan medulla oblongata. 2. Otak besar cerebrum merupakan pusat saraf utama dan bagian terbesar dari otak. Volumenya kisaran 1.500 cm3 pada orang dewasa. Otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri berfungsi dalam mengendalikan kegiatan tubuh bagian kiri, sedangkan belahan kanan berfungsi dalam mengendalikan kegiatan tubuh sebelah kanan. Pada sumsum tulang belakang terdapat sel saraf perantara penghubung yang menghubungkan sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Fungsi sumsum tulang belakang ialah menghantarkan impuls dari otak dan menuju ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Otak besar fungsi sebagai pusat pengendalian dari semua kegiatan yang disadari seperti berpikir, melihat, bergerak, mendengar, berbicara, dan lain sebagainya. Otak besar tersusun atas 2 lapisan, yakni lapisan luar korteks dan lapisan luar, merupakan lapisan tipis berwarna kelabu dan banyak mengandung badan sel saraf neuron, sedangkan lapisan dalam merupakan lapisan yang berwarna putih dan banyak terdapat serabut-serabut saraf, yaitu neurit dan dendrit. Otak kecil cerebellum merupakan pusat pengaturan keseimbangan dan mengkoordinasikan otot saat kita melakukan gerakan kiri dan kanan. Yang keduanya belahan dihubungkan oleh jembatan Farrell. Bagian luarnya berwarna kelabu dan bagian dalamnya berwarna putih. 4. Sumsum lanjutan medulla oblongata. Disebut juga sebagai sumsum tulang penghubung karena menghubungkan otak kecil dengan sumsum tulang. Belakang sumsum lanjutan terletak di depan otak kecil dan di bagian bawah otak besar. Susunan sumsum lanjutan ini merupakan kebalikan dari sumsum otak besar dan otak kecil, yakni pada bagian luar berwarna putih mengandung dendrit dan neurit, sedangkan bagian dalamnya berwarna kelabu mengandung badan sel saraf neuron. Fungsi sumsum lanjutan ini ialah mengatur denyut jantung, kecepatan pernafasan, kegiatan tubuh yang tidak disadari. 5. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang sama susunan sumsum lanjutan. Pada bagian dalamnya terdiri bagian yang berbentuk sayap ke arah depan yang disebut akar ventral, sedangkan yang ke arah belakang disebut akar dorsal. Pada sumsum tulang belakang terdapat sel saraf perantara penghubung yang menghubungkan sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Fungsi sumsum tulang belakang ialah untuk menghantarkan impuls dari otak yang menuju ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Kedua, susunan saraf tepi perifer. A. Sistem saraf sadar somatik. Sistem saraf sadar mengandung saraf eferen sehingga mampu menghasilkan gerakan di jaringan otot rangka. Sistem saraf ini bekerja sesuai dengan kesadaran kita, misalnya saat makan, mencuci baju, memijak sawah, dan lain-lain. Sistem saraf sadar akan meneruskan impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar tersusun atas saraf kranial dan saraf spinal. 1. Saraf kranial. Saraf kranial manusia ada 12 pasang. Saraf yang mencut keluar dari otak saraf ini terletak di kranium atau tengkorak, sebuah letak yang dekat dengan sistem saraf kranial. Sistem saraf kranial terhubung dengan organ yang berada di seputar kepala, leher seperti telinga, mata, hidung, mulut, dan lidah. Ini tidak termasuk saraf terminal yang kecil.
Kedua, saraf spinal. Urat saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang, 8 nervi cervicoles atau leher, 12 nervi torakial atau punggung, 5 nervi scales atau pinggul, dan 1 nervi coccygeus ekor yang terdapat di dalam tulang belakang. Saraf ini merupakan gabungan dari neurosensorik dan motorik. Semua saraf sensorik masuk ke dalam sumsum tulang melalui akar dorsal dan semua dendanya berasal dari reseptor, sedangkan semua saraf motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui akar ventral dan semua dendritnya menuju ke efektor. Yang kedua, jelaskan perubahan yang terjadi pada 1. Sistem saraf pusat pada olahraga. Olahraga adalah bentuk rangsangan motorik yang akan direspon dalam bentuk gerakan atau aktivitas untuk menjawab berupa respon gerak. Oleh karena itu, olahraga akan mencari gerakan yang tersimpan dalam otak. Pengaruh latihan olahraga pada otak berdasarkan workshop oleh National Institute of Mental Health tahun 1964 dalam 1. Kebugaran jasmani secara positif berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan badan. Kedua, latihan berkaitan dengan penurunan tekanan emosi seperti kecemasan yang tetap. Yang ketiga, kecemasan dan depresi merupakan gejala umum. Gagasan mengatasi tekanan mental dan latihan berkaitan dengan penurunan depresi dan kecemasan dari tingkat ringan sampai berat. Keempat, latihan jangka panjang biasanya berkaitan dengan menurunnya sifat-sifat seperti gangguan saraf dan kecemasan. Kelima, latihan cukup menghasilkan penurunan berbagai gejala stres seperti ketegangan saraf otot, denyut jantung, istirahat dari beberapa hormon. Keenam, secara klinis, latihan berpengaruh baik terhadap variasi emosional dan untuk semua usia dan jenis kelamin. Yang kedua, sistem saraf tepi pada olahraga. Dengan melakukan neuromorph atau gerakan olahraga untuk mencegah neuropati, senam neuromorph ini tetapi gerakannya didesain khusus untuk memperbaiki fungsi sel saraf. Gerakan dilakukan antara lain menyilang batang tubuh, koordinasi bola mata, tangan, dan keseimbangan serta fokus pada peregangan atau stretching. Contohnya, melakukan gerakan tangan seperti menggambar angka 8 di udara dan mata fokus pada gerakan. Endokrin. Jelaskan perubahan terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem yang berperan dalam sistem endokrin ialah respon dari adaptasi yang bekerja mengatur kecepatan aktivitas kimiawi sel di berbagai jaringan endokrin. Jelaskan perubahan terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem yang berperan dalam sistem endokrin ialah respon dari adaptasi yang bekerja mengatur kecepatan aktivitas kimiawi sel di berbagai jaringan. Ductus erectus pada masing-masing sisi adalah epidermis. Ductus deferens dan ductus ejectoris cauda accessoris adalah sepasang vaskular seminalis, sepasang gauda urotertralis dan gauda prostata. Organ genitalia ekstra terdiri atas penis dan skrotum. 1. Ekstra yang terdiri penis. Penis mempunyai radiks yang berfikasi dalam korpus yang tergandung bebas. Radik penis dibentuk dalam 3 massa jaringan ekstratel yang dinamakan bulbus penis dan arus penis tectrum dan sinitrum. B. Serotum, sebuah kantong yang menonjol keluar dari bagian bawah dinding anterior abdomen. Dinding serotum mempunyai lapisan 1. Kulit, yang kedua fascia superficialis, yang ketiga fascia spermaticae, yang keempat tunica vaginalis, yang kedua interna testis, yang kedua epidermis, 3. Ductus vas deferens, yang keempat kelenjar aksesoris, organ reproduksi pria. Bagian penghasil spermatozoa testis, bagian penyerut spermatozoa epidermis vas deferens. Ketiga, kelenjar aksesoris vesicula seminalis, proklat, glodil balbicaran, dan litre. Keempat, ductus ejaculatoris, alat bagian luar penis dan skrotum. Funiculus spermaticus, lapisan 1 fascia spermata interna,
Kedua, fascia crematorica. Ketiga, fascia smerta extra. Proses ereksi penis. 1. Susunan saraf pusat menerima bermacam-macam stimulasi seksual melalui neuron-neuron aferen. Kedua, SPP mengirim rangsangan melalui neuron eferen parasimpatis sebagai jawaban medula spinalis. Proses ejakulasi. 1. Waktu ketegangan seksual memuncak, orifisium uvertal externum dibatasi oleh sekresi. Kedua, sentuhan pada glans penis memperkuat impuls yang dibawa nefron ke SPP. Histologi. 1. Eritrosit. Struktur sel darah merah normal adalah tidak mempunyai inti dan bentuknya lempeng bicocalv dengan garis tengah sekitar 7-8 mikrometer dan tebalnya 2,5 mikrometer. Sedangkan di bagian yang sangat tebal dan sekitar 1 mikrometer di bagian tengahnya. Bentuk sel darah merah dapat berubah-ubah ketika sel melewati kapiler. Tetapi, perubahan bentuk itu tidak akan membentuk sel mengalami ruptur. Hal tersebut dikarenakan dalam kondisi normal, sel darah merah mempunyai kelebihan membran sel untuk menampung zat di dalamnya menjadikannya tidak akan meregangkan membran secara herbal. Dalam sel darah merah eritrosit, ada hemoglobin Hb. Substansi hemoglobin Hb tersebut yang membuat warna merah pada darah. Jumlah rata-rata sel darah merah pada setiap orang adalah 90-95 mikrometer kubik, sedangkan jumlah sel darah merah sangat tergantung dari jenis kelamin dan daratan tempat tinggal seseorang. Pada pria normal, volume rata-rata sel darah merah per mikrometer kubik adalah 5.200.000, lebih kurang 300, dan di wanita normal 4.700.000. Lebih kurang 300 orang yang tinggal pada daratan tinggi mempunyai jumlah sel darah merah yang lebih besar daripada dengan orang yang tinggal di daerah rendah. 2. Struktur sel darah putih leukosit. Leukosit terbagi menjadi 2, granulosit dan agranulosit. Dinamakan granulosit karena terdapat granula di sitoplasma selnya. Sedangkan agranulosit karena tidak memiliki granula di sitoplasma. A. Granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil. B. Agranulosit, limfosit yang menghasilkan antibodi monosit. Fungsi utama sel darah putih adalah sebagai sistem imun atau pertahanan tubuh dari benda asing yang masuk. 3. Trombosit. Trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikrosel-selnya. Berbentuk semacam cakram dan trombosit tidak memiliki nukleus. Trombosit masih dapat melakukan sintesis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Mereka berdiameter sel berkisar antara 2-3 mikron. Trombosit memiliki sistem membran 3 lapis trilaminar dan sistem membran dengan ruang kanalikuli. Membran ini bertindak sebagai pelah pelindung terhadap trombosit ini, kaya akan fosfolipid yang membantu pembekuan darah. Dalam trombosit membran adalah komponen mikrofilame yang disebut trombositian. Komponen ini memiliki fungsi seperti astomyosin yang berperan dalam kontraksi otot dan sebagai organel dan struktur penting lainnya dalam sitoplasma. Trombosit termasuk mikrotubulus, nukleus, lisosom, granula, dan lainnya. Antigen trombosit pada permukaan trombosit juga mengandung antigen penting yang menjadi penyebab autoimun terhadap trombosit. Jelaskan perubahan anatomi pada alat indera mata dan telinga akibat olahraga. 1. Pada mata. Akibat olahraga yang berlebihan akan mengakibatkan kelelahan dan menurunnya sistem saraf pusat. Menurunnya sistem saraf pusat juga mempengaruhi koordinasi mata, khususnya gerakan pada anggota tubuh. Tujuan mengetahui efek massage bagian kepala, leher, dan bahu terhadap perubahan koordinasi mata pada atlet. Lamanya paparan suara bising mempengaruhi tajam pendengaran pada subjek penelitian. Persentase subjek dengan kurang pendengaran di bawah normal pada telinga kanan 6-7% dengan pendengaran pada telinga kanan 93,3%.
Pada hasil pemeriksaan, dengan kiri persatu subjek 100% pendengaran normal tanpa adanya kurang pendengaran dari 100% subjek. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2, SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi organ. Pada 6 April 2020, lebih dari 1.270.000 kasus telah dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 69.400 kematian, lebih dari 260.000 orang telah pulih. Virus ini terutama menyebar selama kontak dekat dan oleh tetesan kecil yang dihasilkan ketika orang batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan kecil ini dapat diproduksi saat bernafas, tetapi virus ini umumnya tidak mengudara. Orang juga dapat menangkap COVID-19 dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian wajah mereka. Virus ini dapat bertahan di permukaan hingga 72 jam. Penyakit ini paling menular selama 3 hari setelah onset gejala. Meskipun penyebaran mungkin terjadi selama gejala muncul pada tahap selanjutnya penyakit. Waktu sejak pacaran hingga timbulnya gejala umum antara 2 dan 14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Metode diagnosis standar adalah dengan membalikkan reaksi berantai transkripsi polimerase RT-PCR dari usap nasofaring. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan CT scan dada menunjukkan fitur pneumonia. Langkah saran untuk mencegah infeksi tersebut dengan sering mencuci tangan, menjaga jarak fisik yang lain, terutama dari mereka memiliki gejala, menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau siku bagian dalam, dan menjaga tangan yang tidak dicuci menjauh dari wajah. Penggunaan masker dianjurkan bagi mereka yang curiga memiliki virus dan pengasuh mereka. Rekomendasikan untuk penggunaan masker oleh masyarakat umum bervariasi dengan beberapa pihak berwenang merekomendasikan penggunaannya. Beberapa merekomendasikan penggunanya dan yang lainnya membentuk penggunaan. Mereka yang terinfeksi virus dapat tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala seperti flu, termasuk demam, batuk, kelelahan, dan sesak nafas. Gejala darurat meliputi kesulitan nafas, nyeri, atau tekanan dada yang menetap, kebingungan, sulit bangun, dan wajah atau bibir kebiruan. Perhatian medis segera disarankan jika gejala-gejala ini hadir. Gejala pernafasan atas yang lebih jarang seperti bersin, pilek, atau sakit tenggorokan dapat terlihat. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam beberapa persentase. Pada bulan Maret 2020, ada laporan yang mengindikasikan bahwa hilangnya indera penciuman anosmia mungkin merupakan gejala umum di antara mereka yang memiliki penyakit ringan. Meskipun merupakan gejala umum, di antara mereka memiliki penyakit ringan, meskipun tidak sesering yang dilaporkan sebelumnya. Padahal, beberapa kasus penyakit ini berkembang menjadi pneumonia, kegagalan multiorgan, dan kematian. Seperti yang umum dengan infeksi, adanya penundaan antara seseorang terinfeksi virus dan waktu ketiga menggejala. Ini disebut inkubasi. Masa inkubasi untuk COVID-19 biasanya 5-6 hari, tapi dapat berkisar 2-14 hari. 97% orang mengalami gejala yang akan melakukan dalam
11,5 hari setelah infeksi. Laporan menunjukkan bahwa tidak semua orang terinfeksi mengalami gejala, tetapi pada mereka dalam penularan tidak diketahui. Bukti bahwa menunjukkan bahwa kasus tanpa gejala dapat berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Proporsi orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala saat ini tidak diketahui dan sedang dipelajari. Dengan CDC Korea Selatan melaporkan bahwa 20% dari semua kasus yang dikonfirmasi tetap tanpa gejala selama tinggal di rumah sakit. Dan terima kasih.